Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramli dari Pendidikan Matematika semester 6 akan mempresentasikan mata kuliah statistika terapan dengan pembahasan yaitu uji regresi linear sederhana dengan SPSS. Tujuan analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh atau variabel terhadap variabel terikat. Syarat uji regresi linear sederhana di antaranya itu harus valid dan reliable, dan normal dan linear. Dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni yang pertama, membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua, membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dan jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Pembahasan saya di sini itu tentang analisis data pengaruh jumlah pasien positif corona atau COVID-19 terhadap jumlah kematian dan jumlah kesembuhan. Ini data penyebaran virus corona di Indonesia. Sumbernya itu dari kompas.com. Terakhir diupdate itu tanggal 18 April 2020. Yang pertama, kita akan menganalisis pengaruh jumlah pasien positif corona COVID-19 terhadap kematian dengan SPSS sederhana. Sebelum masuk ke SPSS, sebelumnya kita siapkan dulu data penyebaran virus corona yang tadi itu, yang dari kompas.com itu dalam bentuk Excel. Kalau sudah, kita masuk ke SPSS-nya, tampilannya seperti ini. Ke variable view, di kolom nama, yang pertama kita masukkan variable X, dan di label kita masukkan positif corona. Berikutnya di kolom nama kita masukkan variabel Y, dan di label kita masukkan jumlah kematian. Setelah itu kita kembali lagi ke Excel yang tadi, data yang dari kompas.com. Kita input data itu ke data view yang dari SPSS. Kita copy dan paste di SPSS data yang tadi yang dari kompas.com. Kalau sudah, kita pilih analis, terus kita pilih regression, dan pilih linear. Berikutnya kita masukkan positif corona atau variable X ke kolom independen dan jumlah kematian ke kolom dependen. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, pada berikutnya maka akan tampil ini adalah output dari SPSS yang tadi. Penjelasannya, output bagian pertama atau variable entry removed tabel ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel positif corona sebagai variabel independen dan kematian sebagai variabel dependen, dan metode yang digunakan adalah metode enter.
Output bagian kedua atau model summary. Tabel ini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan. Di sini simbolnya R, yaitu sebesar 0,997. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R² sebesar 0,994. Yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas positif corona terhadap variabel terikat kematian atau jumlah kematian adalah sebesar 99,4%. Output bagian ketiga atau ANOVA. Dari output tersebut kita diketahui bahwa nilai F hitung itu sebesar 5432,847 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,000. Dengan kata lain lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi, variabel jumlah kematian, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel positif corona atau variabelnya X terhadap variabel jumlah kematian atau Y. Output bagian keempat atau koefisien. Diketahui nilai konstanta A sebesar min 0,184. Sedang nilai positif corona atau B atau koefisien regresi sebesar 0,087. Sehingga persamaan regresinya dapat ditulis Y sama dengan A plus BX. Kita masukkan A dan B-nya sehingga menjadi Y sama dengan min 0,184 ditambah 0,087X. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan konstanta sebesar min 0,184 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel jumlah kematian adalah sebesar min 0,184. Koefisien regresi X sebesar 0,087 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai positif corona, maka nilai jumlah kematian bertambah sebesar 0,087. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana. Berdasarkan nilai signifikansi, dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel positif corona X berpengaruh terhadap variabel kematian atau Y. Berdasarkan nilai T, diketahui nilai T hitung sebesar 73,708 lebih besar dari T tabel, yaitu 2,037. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel positif corona X berpengaruh terhadap variabel kematian Y. Cara mencari T tabelnya itu A dibagi 2 dibagi N dikurangi K dikurangi 1.
sehingga hasilnya itu 0,025 dibagi 32 dilihat pada distribusi nilai T tabel, maka dihasilkan 2,037. Berikutnya analisis pengaruh jumlah pasien positif corona atau COVID-19 terhadap kesembuhan. Langkah-langkah dalam penginputan dan progres di SPSS-nya sama seperti pada langkah yang tadi mencari jumlah kematian, sehingga di sini kita langsung saja ke pembahasan hasil outputnya. Tabel ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan dalam hal ini. Variabel yang dimasukkan sama seperti yang tadi, yaitu variabel positif corona sebagai variabel independen dan jumlah kesembuhan sebagai variabel dependen, dan metode yang digunakan sama seperti yang tadi adalah metode enter. Output bagian keduanya, tabel ini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,949. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R² sebesar 0,901 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau positif corona terhadap variabel terikat, yaitu jumlah kesembuhan, adalah sebesar 90,1%. Output bagian ketiga atau ANOVA. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung di sini sebesar 289,764 atau 289,764 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel jumlah kesembuhan, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel positif corona terhadap variabel jumlah kesembuhan. Output bagian keempat, diketahui nilai konstanta A sebesar 5,499, sedang nilai positif corona B atau koefisien regresinya sebesar 0,071, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis yaitu Y sama dengan A ditambah BX, sama seperti yang tadi jumlah kematian. Kita masukkan A dan B-nya, sehingga menjadi Y sama dengan 5,499 plus atau tambah 0,071X. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan. Konstanta sebesar 5,499 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel jumlah kesembuhan adalah sebesar 5,499. Koefisien regresi X sebesar 0,071 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai positif corona, maka nilai jumlah kesembuhan bertambah sebesar 0,071. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhananya berdasarkan nilai signifikansi. Dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel positif corona X berpengaruh terhadap variabel kesembuhan, itu Y. Berdasarkan nilai T, diketahui nilai T hitung sebesar
17,022, lebih besar dari T-tabel yaitu 2,037, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel positif corona berpengaruh terhadap variabel kesembuhan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji regresi linear sederhana dengan SPSS dapat disimpulkan bahwa jumlah pasien positif corona atau COVID-19 berpengaruh terhadap jumlah kematian dan jumlah kesembuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.